Ba'alawi bukan Bani Alawi yang telah dibongkar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berarti Ba'alawi bukan termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa begitu? Ya, katanya Gus Zaini nih. Terima kasih kepada Gus Zaini yang telah mengoreksi bacaan kami. Ya, kami salah membaca mustanad, dibaca mustanid. Tapi insya Allah nanti kita jelaskan. Yang pertama, karena Gus Zaini mengawali videonya dengan mengatakan bahwa Bani Alawi berbeda dengan Ba'alawi. Nah, kalau Ba'alawi tidak termasuk dari Bani Alawi, maka Ba'alawi bukan termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kok bisa begitu? Iya, karena namanya Bani Alawi atau Alawiyah adalah anak cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Siapapun yang menjadi turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah maka disebut Alawiyah, Alawiyun atau Bani Alawi. Nah, kalau mengatakan bahwa Ba'alawi itu berbeda dengan Bani Alawi, berarti Ba'alawi bukan termasuk dzurriyyah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, kalau Ba'alawi bukan termasuk dzurriyyah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, lalu pertanyaannya, Ba'alawi ini turunan siapa? Apakah Ba'alawi hanya mentok kepada Alwi bin Ubaidillah saja? Tidak nyambung kepada Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, begitu dong pertanyaannya. Jadi kalau ngeyel nih, itu yang dibongkar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah Alawiyah, Bani Alawi, bukan Ba'alawi. Berarti Ba'alawi bukan termasuk Bani Alawi. Ba'alawi bukan termasuk Bani Alawi. Nah, kalau Ba'alawi bukan termasuk Bani Alawi, bukan termasuk Alawiyah, berarti Ba'alawi bukan termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Itu logika yang gampang. Karena ternyata Ba'alawi adalah sempalan yang berbeda, tidak nyambung kepada Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena kan ngeyel, yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali adalah Al-Alawiyah, Alawiyah Bani Alwi, turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ba'alawi bukan termasuk Bani Alawi. Berarti sekali lagi Ba'alawi bukan termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hanya mentok sampai kepada Alwi bin Ubaidillah saja. Itu terima kasih kami yang pertama kepada Gus Zaini. Kemudian terima kasih kedua kepada Gus Zaini, kami ya telah dikoreksi salah bacaan. Alhamdulillah. Wa rubbama kana mustanadu rujaihim atamasukah, ini yang dikoreksi oleh beliau. Tepatnya pada bacaan mustanid ya. Mustanid saya menggunakan isim fa'il padahal bentuknya mufrad. Sedangkan diidhofahkan dengan rujaihim ada robitoh domirnya berupa jamak. Sedangkan mustanid di sini kan mufrad, rujaihim jamak, enggak nyambung, betul? Ya betul. Yang tepat adalah wa rubbama kana mustanadu rujaihim. Nah, mustanad kalau nunnya di fathah, ini dalam tasrifan ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah sigot isim maf'ul. Yang kedua sigot isim zaman. Yang ketiga sigot isim makan. Dan bisa juga sigotnya masdar mim. Karena kalau kita tasrif nih, tasrifannya begitu. Istanada yastanidu istinadan, masdarnya istinadan. Wa kana istinadu rojaihim. Nah, istinadu rojaihim. Kalau menggunakan masdar begitu langsung gampang ya kan. Wa kana istinadu rojaihim atau masuka. Kalau menggunakan isimnya isim maf'ul, lah isim maf'ul ini kan harus ada ketentuan. Ketentuannya bagaimana? Seperti al-asba'u al-amilatu amilal fi'li. Dia ditanwinkah atau dia kemasukan al-kah? Dia menjadi idhofahkah? Mengandung berapa zaman? 1 zaman, 2 zaman atau 3 zaman? Ini ada ketentuan begitu. Nah, kalau dibaca mustanadu menggunakan sigot isim zaman atau makan, berarti waktu atau tempat ya, waktu atau tempat harapan mereka. Istinad adalah sandaran. Sandaran kalau kita mengaslikan masdar adalah kata kerja yang sudah dibendakan. Kata kerja yang sudah dibedakan artinya sudah tidak mengandung zaman madi, tidak mengandung zaman hal dan mustakbal. Contohnya dalam tasrifan gampang ya. Daraba fi'il madi diartikan telah memukul oleh dia, telah memukul.
Yadribu fi'il mudhari' diartikan sedang atau akan memukul. Tetapi kalau dorban tidak bisa diartikan atau tidak, tetapi diartikan pukulan begitu saja. Tidak bermakna telah pukulan, sedang pukulan, tidak. Ya pukulan karena kata kerja yang sudah dibendakan. Contoh lagi nasoro. Nasoro ini telah menolong, yang suruh sedang atau akan menolong. Nasron artinya pertolongan, tidak mengandung zaman lagi, tidak atau di. Kemudian ada juga tapi ya isim masdar itu kalau udah ilmunya tinggi, isim masdar bisa bermakna isim fa'il. Contohnya hudan lil muttaqin, hudan itu masdar. Tetapi para ulama ahli tafsir mengartikan hadin. Hadin itu adalah isim fa'il. Dan ada juga isim fa'il yang bermakna maf'ul. Contoh dalam ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu fa'il. Tapi para ulama ahli tafsir memaknai marjum. Marjum artinya yang dirajam, yang dimal'un, yang dilaknat. Tetapi kalau kami sendiri Al-Fakir Tamalim ya kadang-kadang mengartikan rajim tetap setan itu yang merajam kita, menghujam gitu. Tetap yang gitu. Jadi kalau kita mengartikan dalam bahasa Indonesia plek dengan menggunakan bahasa Arab itu agak kesulitan memang. Tetapi kita harus tetap berusaha. Oleh sebab itulah terima kasih kepada Gus Zaini. Warubama wawunya wawu istinaf. Karena sudah jumlah ini berdiri sendiri ya, mustaqillah, nggak ada sambungannya dengan jumlah sebelumnya. Kemudian rubba awalnya adalah huruf jar, kemusakan ma, kemasukan mazaidah. Mazaidah menjadi kafah makfufah. Kalau rubba saja, rubba huruf jar itu bisa bermakna litaklil atau litakthir, kan sama. Kadang-kadang atau kebanyakan ya, taklil itu sedikit kadang-kadang kalau bahasa Indonesia, padahal artinya adalah sedikit begitu ya. Takthir itu artinya banyak, kebanyakan atau sedikit begitu, tapi bermakna kadang-kadang atau kebanyakan. Nah karena kemasukan mazaidah kafah makfufah, maka setelah rubah dan ma biasanya adalah kalau isimnya harus ma'rifat. Tetapi kalau rubah saja tanpa ma, isimnya nakiroh begitu. Nah sekarang kalau sudah kemasukan mazaidah, maka kalau enggak isimnya ma'rifat, masuknya adalah fi'il. Lah karena ini adalah fi'lun nakisun, fi'il yang nakis. Di sini nakis ya, bukan fi'lun tam. Karena membutuhkan khobar. Mana khobarnya? Atamasuka. Lah tamasuka dari kata-kata masaka. Ya, masaka kalau ikut wazan af'ala, amsaka yumsiku, imsak misalnya. Imsak. Kalau kita puasakan imsak, bertahan, menahan. Tahan, menahan diri kan gitu. Jadi penahanan itu adalah pegangan, begitu ya kan? Sandaran dan pegangan. Wa rubbama kana mustanatu rujaim atamasuka bi silahila. Ini dalam satu naskah bi mbati nusakh ini adalah dengan sin bisilah. Kalau silah pakai sin adalah senjata. Tapi kebanyakan naskah menggunakan shod bi solahil abai, dengan kebaikan bapak-bapak mereka. Nah kalau naskah itu banyak sekali masalahnya. Walu rutbatihim laini kaghtiraril alawiyati bi nasabihim. Kaghtiraril alawiyah, ikhtirar ini juga masdar ya, masdar mengikut wazan ifta'ala. Jadi gharra awalnya gharra, ghir ra. Ini adalah mudhaf. Ikut wazan ifta'ala, ifta'ala yafta'ilu. Ightarra yaghtaru asluhu yaghtariru gitu, yaghtariru. Kemudian masdarnya ikhtiraran. Sekali lagi, kalau masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Tidak bisa bermakna gitu. Misalnya tertipu. Kalau kadang-kadang nggak sengaja. Memang yang menipu kan setan awalnya. Jadi yang menipu setan. Alawiyah itu adalah maf'ul, objek yang ditipu ya kan. Tetapi kalau dia sudah tipu dayanya sudah masuk, ijabun binafsihi, dia sudah merasa heran ya, takjub pada dirinya sendiri, dia juga bisa menipu kepada orang lain. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab.